Oke, mari kita lanjutkan materi pertemuan kedua dengan masih berbicara laju reaksi. Nah, contoh soal hari ini yang akan saya bahas adalah berisikan dalam konsep soal cerita, bukan dalam bentuk penyajian tabel seperti yang kemarin. Oke, mari kita lanjutkan dengan masih bersama saya, Bang Sam, berkaitan dengan materi laju reaksi. Oke, kita lihat soal yang pertama. Untuk reaksi A ditambah B menjadi AB diperoleh data sebagai berikut. Jika konsentrasi A dinaikkan 3 kali pada konsentrasi B tetap, maka laju reaksi menjadi 9 kali lebih cepat. Jika konsentrasi A dan B dinaikkan 3 kali, laju reaksi menjadi 27 kali lebih cepat. Maka persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Kalau kita lihat porsi jawaban ini adalah semua laju reaksi, hanya yang bedakan adalah orde reaksi dari A dan orde reaksi dari B. Orde reaksi dari A dan B, A dan B dan A. Yang bedakan antara opsi A dan B. Maka pada prinsipnya kita harus mencari orde reaksi itu. Mari kita lihat, jika konsentrasi A dinaikkan 3 kali dan B-nya adalah tetap, maka laju reaksi menjadi 9 kali. Dari bahasa tulisan cerita itu, maka saya bisa menulis begini. Ini konsentrasi A, ini konsentrasi B, dan laju reaksinya. Nah, jika A dinaikkan 3 kali dan B-nya adalah tetap, maka kecepatannya menjadi 9 kali. Nah, karena saya punya orde reaksi A itu misalnya X, orde reaksi B misalnya Y, maka saya bisa katakan bahwa 3 pangkat X dikalikan 1 pangkat Y harus sama dengan 9. Nah, karena 1 pangkat Y, 1 pangkat berapapun itu nilainya 1, maka boleh saya abaikan. Jadi saya tinggal membaca 3 pangkat X sama dengan 9, maka harga atau nilai dari X adalah 2. Nah, mari kita lanjutkan. Cerita berikutnya adalah jika konsentrasi A dan B dinaikkan 3 kali lipat, maka laju reaksi menjadi 27 kali lipat. Jika A dinaikkan 3 kali, B dinaikkan 3 kali, maka kecepatan reaksi menjadi 27 kali lipat. Nah, kita masih ingat, dalam hal ini orde reaksi dari A adalah X dan nilai X adalah 2 dari proses 1. Di 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat Y sama dengan 27. Kita tahu 3 pangkat 2 adalah 9. Dan boleh saya katakan bahwa 3 pangkat Y sama dengan 27 dibagi 9. Berapa 27 dibagi 9? Nilainya adalah 3. Maka nilai dari Y-nya adalah 1. Kalau kita jadikan persamaan reaksi, maka V sama dengan K dikalikan konsentrasi A pangkatnya adalah X, dalam hal ini 2, dan konsentrasi B pangkatnya adalah 1. Karena 1 boleh juga tidak ditulis, maka yang cocok dengan pilihan itu adalah jawaban A. Mari kita lanjutkan soal kedua. Nah, ini masih seperti kemarin polanya, cuman kan ini lebih mudah dibandingkan yang kemarin. Yang kedua, ini suatu laju reaksi meningkat 3 kali laju semula jika suhu reaksi ditingkatkan 20 derajat Celcius. Berapa kali lebih cepat laju reaksi yang berlangsung pada suhu 80 derajat Celcius dibandingkan reaksi yang berlangsung pada suhu 20 derajat Celcius? Nah, kata kuncinya sebetulnya ada di sini. Setiap kenaikan 3 kali setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, maka kecepatannya 3 kali dibandingkan laju semula. Setiap kenaikan 20 derajat Celcius, maka kecepatannya akan bertambah 3 kali lebih cepat. Setiap kenaikan 20, maka kecepatannya 3 kali lipat. Nah, kita disuruh membandingkan suhu mula-mula adalah 20 derajat Celcius. Katakanlah 20 derajat Celcius itu adalah V0 misalnya. Nah, setiap kenaikan 20 kali 20 derajat, maka kecepatannya akan bertambah 3 kali lipat.
Yang ini 20 tambah 20 ketemunya kan 40. Maka kecepatannya 3 kalinya. Jika saya naikkan lagi 20 jadi 60, maka kecepatan reaksinya adalah 3 kali. 3 kali 3 ketemunya adalah 9 V0. Nah, jika temperaturnya saya naikkan lagi 20, dalam hal ini 60 tambah 20, tentu 80 derajat Celcius. Maka kecepatannya bertambah 3 kali lebih cepat. Berarti 3 kali 9 adalah 27 V0. Nah, sehingga dengan mudah kita bisa menghitung berapakah nilai perbandingan dari 0 20 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius. Yaitu dari 20 itu V0, maka kalikan 80 derajat Celcius, maka kecepatan reaksinya 27 kali lipat. Nah, ini lebih mudah daripada sekedar kita menggunakan rumus, karena formulanya cukup sulit untuk dihafalkan. Oke, mari kita lanjutkan. Ini prinsipnya masih sama. Bila suhu dinaikkan 10 derajat Celcius, maka bertambah 2 kali lipat. Maka berapa kali kecepatan akan berlangsung pada suhu 50 derajat Celcius dibandingkan pada 20 derajat Celcius. Nah, kata kuncinya kan setiap kenaikan 10 derajat Celcius bertambah cepat 2 kali. Setiap naik 10 tambah cepat 2 kali. Nah, suhu mula-mula 20. Katakanlah ini X kecepatan reaksinya. Dinaikkan 10 berarti jadi 30. Maka kecepatannya 2 kali. 2 kali apa? 2 kali X. Maka jadi 2X. Setiap kenaikan 10. Saya naikkan lagi dia 10. Maka jadi 40. Maka kecepatan reaksinya akan bertambah cepat 2 kali lipat. 2 kali 2 yaitu 4X. Kalau ke temperaturnya saya tambah 10 lagi, maka kecepatannya suhunya menjadi 50 derajat Celcius, maka kecepatannya akan naik 2 kali lipat. 2 kali 4 yaitu 8X. Oke, maka jawaban dari pertanyaan ini adalah kalau 50 8 kali lebih cepat. Apa jawabannya? B. Oke. Prinsipnya begitu. Sekali lagi prinsipnya adik-adik harus tahu, satu, mampu membuat garis lengkung, yang kedua adalah tahu kali-kalian sederhana. Oke ya, mari kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Oh, ini soal nomor 5. Mohon maaf ya, cuman salah angka. Diketahui laju reaksi naik 2 kali pada setiap kenaikan suhu 15 derajat Celcius. Naik 2 kali setiap naik 15. Jika suhu mula-mula adalah 25, bereaksi selama 240 sekon, waktu berlangsung reaksi pada suhu 100 derajat Celcius adalah berapa sekon? Nah, persoalannya adalah ini waktu, bukan kecepatan. Dan kita tahu kalau waktu itu selalu berbanding terbalik dengan kecepatan. Semakin cepat, maka waktunya semakin singkat. Nah, kata kunci pertama itu. Kata kunci yang kedua adalah setiap kenaikan 15 derajat Celcius, maka bertambah cepat 2 kali lipat. Nah, kita punya setiap kenaikan 15 derajat Celcius naik 2 kali lipat. Berarti makin cepat reaksinya. Atau dalam hal ini, waktunya, karena naik 2 kali lipat, maka waktunya menjadi setengah kali lipat atau boleh dibagi 2. Oke ya. Yang ini V-nya, yang ini T-nya, yang ini penambahan temperatur. Mari kita lihat. Jika pada suhu 25 derajat Celcius waktunya adalah 240, jadi suhu mula-mula adalah 25 derajat Celcius, waktunya berlangsung selama 240 detik. Nah, jika saya naikkan 15 derajat Celcius ditambah 15, maka menjadi 40 derajat Celcius. Maka kecepatannya waktunya akan berkurang
pembagi 2, yaitu 120 detik. 120 detik. Kalau saya naikkan 15 derajat Celcius lagi, 15 derajat Celcius lagi, maka dia akan naik 2 kali lipat. Dalam hal ini waktunya akan efisien sebanyak 2 kali lebih cepat, yaitu 60 detik. Sorry. Kalau saya naikkan lagi 15, jadi hasilnya adalah 70 derajat Celcius, maka dia akan bertambah 2 kali lipat kecepatannya. Maka tinggal 30 detik. Kalau saya naikkan lagi, menjadi 85 derajat Celcius, maka dia menjadi 15 detik. Kalau saya naikkan lagi 15, dalam hal ini adalah menjadi 100 derajat Celcius, maka dia akan bertambah cepat kurang lebih sekitar 2 kali lipatnya lagi, yaitu tinggal waktunya 7,5 detik. Oke, kita pakai yang ini. Ya, saya ganti di sini. Ketika 100 derajat Celcius, maka waktu yang dibutuhkan sisa 3,5 detik. Yang mana jawabannya? 7,5 detik. Jawabannya C. Oke, saya pikir itu masih ada enggak soalnya? Masih ada satu lagi. Nah, ini adalah contoh soal nomor 5. Nah, silakan adik-adik boleh gunakan ini untuk proses latihan lagi. Sekali lagi, prinsipnya adalah, kata kuncinya di sini adalah setiap kenaikan 10 derajat Celcius, maka reaksinya bertambah 2 kali lipat. Maka waktu reaksinya adalah bertambah cepat 2. Waktunya tinggal dibagi 2, dan seterusnya. Kata kuncinya ini. Silahkan itu digunakan untuk latihan. Oke, terima kasih. Selamat siang.